data, tolong bantah data saya menggunakan data. Sahih Muslim 1621. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Kenapa ibu Nabi Muhammad tidak diperkenankan ketika Nabi Muhammad meminta izin? Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Hadis Bukhari, hadis Muslim 1621, derajatnya sahih. Aku mohon izin kepada Robku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan. Pertanyaan saya, siapa yang dikeluarkan Nabi Muhammad dari neraka? Siapa? Datanya mana? Karena apa? Ketika Nabi Muhammad meminta izin untuk memohon ampun bagi ibunya, tidak diperkenankan. Data jelas, letter lex tertulis Sahih Muslim 1621. Selamat datang di kebenaran, Bang Rodian. Itu satu pertanyaan saya. Siapa yang diselamatkan, yang dikeluarkan dari neraka, diangkat ke surga? Datanya mana? Di dalam hadis Bukhari 7510 itu. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad sendiri memohon ampun bagi ibunya sendiri, orang terdekatnya tidak diperkenankan. Itu datanya mana? Kenapa orang lain kok diperkenankan, tapi ketika Nabi Muhammad memohon ampun untuk ibunya tidak diperbolehkan? Datanya mana? Siapa yang dikeluarkan dari neraka itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika Nabi Muhammad sanggup mengeluarkan orang dari neraka, pertanyaan saya, sekarang Nabi Muhammad berada di mana? Tunjukkan data dan dalilnya. Dua pertanyaan saya dulu, karena Bang Godian bertanya dua pertanyaan. Bang Godian, saya ulangi pertanyaan saya. Yang pertama, sekarang Nabi Muhammad berada di mana? Tunjukkan saya data dan dalilnya. Yang kedua, saya bertanya dengan Bang Godian, ketika Nabi Muhammad tidak diperbolehkan untuk memohon ampun bagi ibunya sendiri, kenapa kok diperbolehkan mengeluarkan orang lain dari neraka? Siapa yang dikeluarkan itu sehingga itu lebih mulia dibandingkan ibunya sendiri? Karena apa? Harusnya ibunya yang diperkenankan, tetapi di dalam Sahih Muslim 1621 tidak diperkenankan ketika dia memohon ampun bagi ibunya. Tolong jawab pakai data ya. Ketika saya menjawab dua pertanyaan Bang Godian, saya jawab dan saya bacakan semua datanya. Tunjukkan di balik kameranya, tunjukkan kami datanya semua. Silakan Bang Godian. Terima kasih banyak teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kalah debat, kalah PK, menangis Godian malam ini. Sebentar ya. Kita lihat teman-teman ya, kita lihat. Oke, sebentar. Itu Mak. Kemudian saya sudah menunjukkan menggunakan data. Emang gua nggak cross-check data yang disampaikan Bang Ogi? Pertanyaanku, bisa nggak Yesus keluarin orang dari neraka? Kita kasih data yang dikirim Bro Ogi ya teman-teman. Lihat, pede banget. Saya sudah jawab pakai data. Anak sekolah minggu pun kalau dikasih data palsu juga bisa. Yohanes 10:28, mana redaksi dia mengeluarkan dari neraka? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Mana? Salah ngasih data. Salah. Ini loh, di mana di sini dikatakan Yesus mengeluarkan orang dari neraka. Nabi Muhammad jelas mengeluarkan orang dari neraka. Hadisnya letterlets. Oh, kalian, aku selalu jawab pakai data. Anak sekolah minggu kalau jawab pertanyaan juga tinggal sebutkan data, ya udah. Tapi perlu divalidasi datanya betul atau tidak. Jangan-jangan cuap-cuap saja diperbolehkan atas kemuliaan Kristus gitu ya. Mana datanya? Oke, selanjutnya, bagaimana cara menyelamatkan orang yang berdosa? Yang dikutip dalam 1 Petrus nggak ada hubungannya. Ini nih, ku kasih tahu. Menarik ini. Jadi ada apa teman-teman?
ada sumbangsi iblis. 1 Korintus 5 nomor 5. Kita buka ya, bentar. Ini perhatikan. Nah. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kok beda datanya? Orang itu 1 Korintus 5 ayat 5 harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa teman-teman? Kepada iblis. Iblis ini kasih sumbangsi. Enak gak tuh? Jadi kalau ada oten berdosa yang diusir Yesus dalam Matius 7:21 harus diserahkan ke siapa? Ke iblis dulu. Kenapa dalam Lukas 22 teman-teman? Iblislah yang memberikan sumbangsih agar oten diselamatkan, karena iblis yang memasuki Yudas agar Yudas membujuk imam-imam kepala dan pengawal bait Allah. Sekolah minggu lagi, please lah. Sekolah minggu lagi. Asal como data, ya bisa aja. Tapi datanya salah semua masalahnya. Ya itulah oten. Kalau di Muslim kan neraka nggak kekal ya. Kita yang banyak dosanya masuk neraka dulu ya, tapi nanti bisa diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Tapi mana datamu? Yesus mengeluarkan orang dari neraka. Mana datamu? Mana? Aku kejar itu. Datanya mana? Tadi 1, firman Allah Bapa tentang kehendak Bapa belum ada. Yang dikasih firman Yesus. Nggak dikonfirmasi lagi tuh, Bapak bisu atau tidak. Ayo. Terus yang kedua, pertentangan Paulus dan Yakobus. Oke lah, kita maafkan aja ya. Aku nggak suka berbelit kok macam oten. Kita kasih pengetahuan supaya oten-oten itu tahu. Oke ya. Sekali lagi aku kejar itu. Mana data Yesus mengeluarkan orang dari neraka? Yang pertama. Yang kedua, Bang Oki harus sepakat. Kalau nggak sepakat, buang. Ini aku ada Alkitab. Robek 1 Korintus 5 nomor 5. Robek. Orang berdosa, tubuhnya harus diserahkan kepada iblis. Luar biasa. Selamat datang di kebenaran. Jangan bikin bapak gitu Bang Oki. Oke, tentang hadis ibu Rasulullah, teman-teman, itu berbicara dalam konteks ketika ada sahabat tanya, ya Rasulullah, bapakku, ibuku di mana? Rasulullah menjawab, ya Aba wa ibuna, itu di neraka. Tetapi bukan berarti orang tua Nabi Muhammad yang sedarah. Tapi Nabi Muhammad beberapa kali menyebut misalnya pamannya Abu Thalib sebagai bapak, bahkan Abu Lahab pun. Wong Nabi Muhammad aja bisa menyelamatkan orang dari neraka. Terus pertanyaan selanjutnya, ini nggak masuk akal oten. Jadi jangan disamakan persepsi oten dengan Islam. Nabi Muhammad sekarang di mana? Aku tahu kok, maaf kalau Paus meninggoy langsung duduk di sebelah kanan Yesus dan Bapak di sorga. Tapi konsep Islam nggak gitu. Orang itu di dalam alam kubur dulu. Nanti surga itu dibuka pas hari penghakiman pasca. Harusnya oten paham ya. Terima kasih. Jawab ya pakai data. Jawab ya pakai data. Lah datamu apa? Datamu apa yang kau tunjukkan tadi? Mana? Mana datanya? Datanya mana? Cuman ayat ditafsirkan. Datanya mana? Jawab ya pakai data. Yohanes 10 ayat yang ke-28 jelas-jelas dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal. Orang-orang yang masuk neraka itu Bang Godian, orang-orang yang mati di dalam kebinasaan. Makanya di situ tertulis kebinasaan. Itu di dalam iman kami. Kebinasaan itu adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tetapi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Jeder, selamat datang di kebenaran. Jawab ya pakai data. Alat datamu mana? Siapa yang dikeluarkan di dalam hadis Bukhari 7510 itu? Saya sudah baca di sini. Saya sudah baca hadisnya. Siapa yang dikeluarkan, datanya mana?
Kenapa orang tuanya tidak mampu diselamatkan tetapi orang lain dikeluarkan? Mana datanya? Siapa yang sudah keluar di sini? Mana datanya? Di dalam Sahih Bukhari 7510. Mana datanya, Bang Godian? Nah, terus di bawahnya 1 Korintus 5 ayat yang 5, serahkanlah orang seperti itu kepada iblis untuk membinasakan tubuhnya agar jiwanya diselamatkan pada hari Tuhan. Orang yang melakukan dosa itu diserahkan kepada iblis untuk apa? Untuk mengalami konsekuensinya. Karena apa? Karena dia tidak mengakui yang tertulis di dalam Roma 10 ayat ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, ketika dia tidak mengaku, maka dia akan diserahkan kepada iblis, mati di dalam kebinasaan. Itu data. Saya jawab pertanyaanmu akhir ayat. Lah, tadi pertanyaan saya, ayatnya mana ya? Datanya mana ya? Tolong ya, kalau nggak pakai data buang katanya. Ya sekarang kita tunggu, kalau nggak pakai data enggak buang. Itu siapa yang dikeluarkan di dalam hadis Bukhari 7510? Data. Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Pakai data. Saya tidak mau pakai asumsi. Jawab pakai data. Sekarang Nabi Muhammad berada di mana? Tunjukkan datanya. Seperti saya menjawab pakai data. Dua pertanyaan saya tidak akan beralih ke pertanyaan yang lain dulu, karena belum ada datanya. Kalau sudah ada datanya, saya tidak mau berpolemik. Saya tidak akan berpolemik. Mana datanya? Tolong ya Bang Goldian ya, tunjukkan saya datanya Bang Goldian dari apa tuh? Dari pertanyaan saya ya. Kalau bicara teman-teman di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-5, itu memang udah jelas. Orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan diserahkan kepada iblis dan mati di dalam kebinasaan. Tetapi orang-orang yang mengaku kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal, tidak mati di dalam kebinasaan. Itu data. Masalah perkataan Bapa, loh yang saya sebutkan di dalam Yohanes 10 ayat 28 apa? Emang itu apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan tidak pastikan binasa sampai selama tidak seorang pun yang akan merebut mereka daripada tanganku. Yang kehendak Bapa tadi kan saya sudah jawab juga. Masalah kehendak Bapa tadi. Kenapa dipolemikin di situ? Kalau mau langsung perkataan Bapa, langsung Bapa yang berkata ya tidak ada. Karena apa? Bapa itu berfirman melalui sang firman itu, firman yang mengambil rupa manusia itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka segala perkataan Bapa itu disampaikan melalui firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, itu data. Nah sekarang jawab pakai data. Siapa yang diselamatkan di dalam HR Bukhari 7510? Kalau tidak ada datanya buang. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Nabi Muhammad ada di mana? Kalau tidak dijawab pakai data, buang. Sama dengan omongan Bang Goldian, buang aja kalau nggak pakai data. Untuk apa berdiskusi pakai asumsi? Saya jawab semua melalui ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya tidak menggunakan narasi saya sendiri. Silakan, Bang Goldian. Mana dikatakan menyelamatkan orang dari neraka? Udah mulai bohong ini ya, udah mulai bohong. Coba kita lagi, sekali lagi. Atau saya jangan-jangan yang nggak bisa baca, teman-teman. Mana diselamatkan dari neraka? Kita buka. Coba bacain dong. Mana Yesus mengeluarkan orang dari neraka? Bacain satu aja. Bacain. Mana? Di mana di sini dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mengeluarkan orang dari neraka mana? Mana? Aku udah pakai data Bang Goldian.
Mana Yesus mengeluarkan orang dari neraka? Mana? Coba, mana? Yang kreatif dikit dong kalau mau modifikasi ayat. Lawanmu bukan orang yang sekolah minggu. Oh ini loh ayatnya, kalau kamu masuk neraka kamu diselamatin Yesus, mana? Kan nggak ada ya. Enak banget ya jadi oten ya. Nggak apa-apa, nggak hati-hati nafsirin ayat, nggak apa-apa ya. Karena Markus 13 ayat 11 ketika dia bertutur kata Roh Kudus yang mengilhami, nggak ada ini ya. Oke, selanjutnya Bang Oki mengamini teman-teman 1 Korintus 5 ayat 5, seolah-olah jawabannya di awal tentang 1 Petrus salah. Jadi betul ya Oten ya, tubuhmu diserahkan kepada iblis. Apa sih gunanya tubuh diserahkan kepada iblis? Jangan ngarang bebas dong, pakai ayat apa? Jadi bener ya, ketika Oten berdosa dan ingin masuk surga, tubuhnya diserahkan pada iblis. Coba Oten bilang, kita buka lagi 1 Korintus 5 ayat 5, aku kejar terus kok. Aduh, enak ini teman-teman. Jadi jangan bilang kalau Oten itu diselamatkan semua, tapi tubuhnya itu dipakai tumbal iblis. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Macam misal Edis berdosa, Bang Oki berdosa, Rudi berdosa, dipakai tumbal oleh iblis. Berat teman-teman. Nggak mau, aku nggak mau jadi tumbal iblis, nggak mau. Terus Bang Oki juga bilang, Goldian, kalau kamu minta firman Bapak, nggak ada. Bapak menyatakan firman-Nya melalui anak. Berarti pas firman itu telah menjadi daging, kalau gue sah kayak gini tuh, kalau teman-teman cek bioku ya, Bapak bisu dong, nggak bisa gini. Jadi Bapak nggak bisa berfirman lagi nih. Ketika firman-Nya sudah dinyatakan melalui anaknya, nggak bisa. Terus apa fungsi Bapak? Pajangan gitu. Aduh, Goldian, di mana alamatmu? Serem kali. Goldian, kamu habis ini nyusul Yahya Waloni. Waduh. Baca Alkitab lebih ngeri teman-teman Kristen di Indo ini. Oke, di mana Nabi Muhammad? Gak hanya Nabi Muhammad, semua manusia ketika meninggoy itu nggak langsung masuk surga, ada prosesnya. Kita buka teman-teman di sini ya. Aku tahu Bang Oki nggak begitu bisa bahasa Inggris. Sahih Bukhari 1338. Di sini dikatakan, ketika seorang manusia dibaringkan di dalam kuburnya dan para sahabatnya kembali dan bahkan mendengar langkah kaki mereka, 2 malaikat mendatanginya dan mendudukinya serta bertanya dan lain sebagainya. Artinya setelah meninggal dan dikubur di mana, itulah yang disebut sebagai alam barzah, Bang Oki. Aku tahu kok Oten nggak mengenal konsep alam barzah. Jadi kita jangan disamakan sama kalian. Ketika kalian meninggal, maaf, kalian langsung ketemu Tuhan. Terus Wahyu 19 ayat 7, nah itu baca sendiri ayatnya, nggak tega kalau aku bacain teman-teman. Jadi coba pahami dulu pola pikir teolog di dalam Islam. Jangan masukkan pemikiran Kristen. Itu jawab 2 aja, bisa nggak Yesus? Cek. Bang Oki, kok ada tulisannya Lev akan berakhir? Bentar, diikutin verifikasinya aja Bang, diikutin aja verifikasinya. ya itu ya, aku 15 detik lagi tadi verifikasi. Coba cariin, aku akan kejar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kasih tahu aja di mana Yesus menyelamatkan orang dari neraka. Terus yang kedua, betul kan, kalau orang berdosa harus diselamatkan oleh iblis, tubuhnya diserahkan kepada iblis dalam nama Yesus. Jadi ada pengaruh iblis gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman Oten. Kita berapa putaran lagi Bang Oki? Kita dari jam 7 ini. 9 kan tadi. Oke, boleh. Orang akan diselamatkan apa tadi? Orang
orang berdosa diselamatkan? Orang berdosa diselamatkan oleh iblis tadi, 1 Korintus 5 ayat 5. Iya, 1 Korintus 5 ayat 5. Tubuhnya diserahkan kepada iblis Agar diselamatkan. Kenapa kok tubuhnya diserahkan kepada iblis gitu ya? Paham ya? Siap. Kita jawab ya teman-teman, ya kita tuh jawab. Teman-teman, kita tuh jawab. Tenang aja. Silahkan Bang Godian. Diterima. Orang berdosa tubuhnya diserahkan kepada iblis agar diselamatkan. Di mana tertulis itu? Saya bacakan ini. Ya, ini. Makanya kalau baca Alkitab yang benar. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Di mana di situ tertulis diselamatkan? Di mana Godian? Agar binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu loh, di mana di situ? Kalau iblis yang menyelamatkan, gimana agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan? Itu rohnya. Gimana kalau iblis yang menyelamatkan? Makanya saya bilang tadi teman-teman, di dalam 1 Korintus 5 ayat yang kelima itu adalah konsekuensi dosa. Ketika kita tidak mengakui kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan mati di dalam kebinasaan. Tubuh kita akan diserahkan kepada iblis supaya kita mati di dalam kebinasaan. Itu Bang Godian. Tidak ada tertulis di situ kalau iblis menyelamatkan. Mana iblis menyelamatkan tertulis di situ? Tidak ada. Itu tidak ada di situ tertulis iblis menyelamatkan. Oh Tuhan, di mana lah itu kan? Kita bacakan ulang pelan-pelan ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya nanti itu pada hari diselamatkan pada hari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada tertulis di situ kalau iblis yang menyelamatkan. Jangan kau pelanggar pelintir ayat Alkitab kami, Bang Godian. Ya, balik ke pertanyaan saya. Yang saya minta, di mana Nabi Muhammad sekarang berada? Kenapa kamu takut sekali menunjukkan Quran? Ayo saya minta, di dalam Al-Quran, di mana sekarang Nabi Muhammad berada? Kalau Bang Godian tidak mau menunjukkannya, setelah ini saya tunjukkan. Saya mau kejujuran Bang Godian. Di mana Nabi Muhammad sekarang berada di dalam Al-Quran, Bang Godian? Tertulis, letter Lex Nabi Muhammad. Di mana? Jawab pakai data Bang Godian. Kalau Bang Godian tidak mau jawab, nanti biar saya tunjukkan. Saya bantu Bang Godian menunjukkannya. Nah, itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, oh enak kali narasinya, ya kan? Dipakai jadi tumbal. Saya nggak mau dipakai Egis TV, Bang Opi, Rudi Yohanes, orang-orang berdosa jadi tumbal. Kita buktikan siapa yang menumbalkan manusia. Kita buktikan pakai data. Ayo, di dalam Sahih Muslim 4971. Kita buktikan pakai data. Ini loh, jangan asumsi liar, berbicara pakai data. 4971. Oke, saya suka ini dengan ayat ini. Saya suka ketika ada orang bilang orang Kristen itu menumbalkan. Oke, kita lihat siapa yang berdosa, siapa yang menumbalkan. Ini data. Ini loh, diskusi itu gini loh, pakai data dan dalil. Sahih Muslim 4971, derajatnya sahih. Di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Siapa yang menumbalkan Bang Godian? Siapa? Ayo, terus saya tambahkan lagi datanya. 4969. Ini lebih bahaya lagi nih. 4969. Nih, makanya saya bilang jangan asal ngomong aja masalah tumbal, berbahaya. Kena sendiri ya kan? Sahih Muslim 4969, derajatnya sahih. Rasulullah telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jeder, selamat datang di kebenaran. Siapa?
Tunjukkan datanya kalau kami menumbalkan orang lain untuk keselamatan kami. Tuhan kami sendiri yang harus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kami sebagai orang berdosa, supaya kami tidak mati di dalam kebinasaan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Di dalam kitab Mazmur, kami diciptakan hampir sama dengan Allah. Jawab pakai data, siapa yang menumbalkan? Silakan. Tidak pakai data, buang. Boleh minum dulu Bang Gaudian. Boleh minum dulu. Silakan minum dulu, silakan. Silakan enggak, kalau Bang Gaudian mau minum dulu boleh. Oh enggak, aman. Silakan. Boleh diterima. Bentar. Kalau mau cari data dulu silakan, enggak apa-apa. Oh, aman. Oke. Kita baca lagi ya teman-teman ya. Ih, lucu. Aku nggak ada berhentinya tertawa. Supaya dia apa? Oke, kita baca lagi 1 Korintus 5 ayat 5. Dia malu ternyata, malu kucing untuk baca semuanya. Supaya dia diapakan? Yuk kita tunjukkan teman-teman. Supaya dia diapakan? Oke. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diapakan? Mana bakal dia diselamatkan? Telat bacanya Bang Ogi. Oh iya, ada diselamatkannya ternyata. Baca lagi Bang Ogian, baca lagi. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar apa? Rohnya diselamatkan. Kenapa iblis kok punya peran? Tubuhnya orang berdosa, kenapa harus diberi kepada iblis dulu? Supaya apa? Diselamatkan. Mana Bang Muldian ada kata diselamatkan? Lawang dibaca sendiri. Oten. Tadi udah nyerah ya dia ya, nggak bisa jawab. Mana Yesus mengeluarkan orang dari neraka? Gak ada. Data Goldian ciptaan sendiri. Ini nih, agar rohnya diselamatkan dengan cara apa? Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Oke, selanjutnya kita ke sini teman-teman. Ke Sahih Muslim ya, yang mana di situ dikatakan Yahudi dan Nasrani sebagai penebus. Kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, aku tidak siapa dan lain sebagainya. Betul, orang-orang fasik itu jadi penebus. Penebus yang dimaksud bukan Tuhan metong seperti konsep pagan, tidak. Tapi dia jadi bahan bakar, menggantikan kami, menggantikan kami. Sesuai dalam surat Al-Bayyinah ya, kita buka surat Al-Bayyinah. Tar teman-teman, enak kita kalau diskusi pakai data ya. Surat Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat 6. Coba di situ dikatakan, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnanari jahannama khalidina fiha abada. Ya iya Bang Oki, orang-orang kafir dari Yahudi, dari golongan ahli kitab, dan orang-orang Nasrani itu kekal di neraka selamanya. Karena apa? Mereka orang fasik. Ketika datang kebenaran tidak diterima. Oleh karena itu mereka jadi bahan bakar di neraka. Sesuai. Ini enak. Jadi kalau ada Oten nyerang-nyerang Quran, tenang aja teman-teman. Biblosnya pasang badan. Ada di mana? Ini enak ini. Meledak ini. Ada dalam Amsal 21:18. Baca baik-baik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Orang fasik ini siapa ya? Kok dipakai sebagai tebusan? Udah Tuhan yang metong, kok masih saja orang fasik dipakai tebusan? Yang bener yang mana ini? Kok ada di Bible orang fasik dipakai tebusan? Oke. Aduh, jadi jangan sampai salah baca data ya teman-teman ya. Tadi jelas 1 Korintus 5 ayat 5, tubuhnya diberikan kepada iblis dan diserahkan
tubuhnya diberikan kepada iblis dalam nama Yesus dan rohnya diselamatkan. Luar biasa iblis. Tepuk tangan untuk iblis ya. Pertanyaan apa lagi? Kasih lagi. Aku mau kasih pertanyaan apa? Tadi nggak dijawab, dan nggak dijawab ya. Oke, ini deh. Ada nggak ayat di dalam Bible setelah oten metong itu langsung masuk ke surga ya? Kalau dalam konsep Islam kan gini Bang Oki, setelah meninggal, tadi udah aku tunjukin hadisnya, semua manusia itu di alam barzah akan ditanyai malaikat sampai menunggu hari penghakiman. Tapi kalau dalam konsep keimanan Oten, kira-kira ada nggak setelah beliau meninggal, Oten ini yang terkasih, dia di mana? Di surga atau ternyata ada Taktarus? Nah, itu Taktarus. Habis ini aku bahas itu. Oke. Jazakallahu khairan katsiran. Waduh, di akhir putaran tinggal 1 detik menang. Kasihan Bang Oki udah kalah. Debat kalah PK. Kita tadi berapa? 25. Bentar. Kita kan 20-15. Berarti 24-5 aja gimana? Boleh. 1 putaran terus closing statement. Berarti saya yang terakhir ya closing statement. Iya, berarti saya langsung 10 menit ini. Oke, boleh. Sebentar, 1 menit. Aku mau ambil minum dulu. Bang Oki mau minum silahkan. Teman-teman tepet layarnya Sugaria ya, oke. Silakan. Enggak, lanjut. Minum dulu nggak apa-apa. Enggak. Oke, silakan. Berarti saya 10 menit ya. Iya. Bentar. Ini closing boleh nyimpang apa enggak? Jangan dimulai dulu. Closing boleh nyimpang enggak? Bebas aja sama saya. Bang Goljian tuh mau nyimpang atau tidak bebas. Oke, enggak deh. Closing jangan nyimpang. Jangan, nanti senggol-senggol tipis, nyimpang aja sekalian. Oke. Tahu kalian tuh kalau closing senggol-senggol tipis, nyimpang aja, nggak apa-apa. Oke, silakan. Oke, teman-teman semua, kita tanggapi dulu ya. Seperti yang saya bilang, Bang Goljian tunjukkan wajahnya. Saya nggak mau berdiskusi kalau dilihat ke situ nggak apa-apa. Ya, wajah. Bentar ya. Berarti waktu saya kepake 1 menit. Sebentar ya teman-teman ya. Bang Goljian tunjukkan wajahnya. Sebentar ya guys. Sebentar ya. Oke. Boleh ditunjukkan wajahnya. Bang Goljian. Lanjut. Aku dengerin. Lanjut. Aku dengerin. Jangan. Harus wajahnya. Enggak. Bentar. Ya, saya enggak pernah seperti itu. Nah, gini teman-teman. Oke, inilah kan saya bilang. Kalau kita orang Kristen, kita bantah semua narasi Bang Goljian itu pakai data, tidak pakai asumsi. Dari tadi pertanyaan saya, Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Enggak dijawab. Yang menumbalkan siapa? Dibilangnya kita yang menumbalkan. Terus dibawanya lagi di dalam apa tadi ayat andalannya itu 1 Korintus 5 ayat yang ke-55. Lo peran iblis apa? Supaya kita mati di dalam kebinasaan. Lah betul. Iblis itu menggajah kita supaya apa? Supaya kita mati di dalam kebinasaan, supaya kita tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Lah tugas iblis kan di dalam iman kami apa? Supaya kami tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Dia membangkang dari Allah, dia memberontak dari Allah, supaya kami tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Betul. Ada yang salah dengan ayat itu? Nggak ada yang salah dengan ayat itu, Bang Goljian. Nah, terus Bang Goljian tadi bilang mengikuti ajaran pagan, dibilangnya kita pagan, ya kan? Sekarang kita buktikan. Kita buktikan teman-teman. Ini loh, kalau membuktikan itu pakai data dan dalil. Nih. Sirah Nabawiyah Al-Mubakfuri. Sirah Nabawiyah Al-Mubakfuri, halaman ke-24. Begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomenal terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya adalah berada dalam agama Ibrahim. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amir bin Luhai, sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amir itu adalah sesuatu yang baru dan baik serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang
mereka lakukan adalah yang pertama, Bang Godian, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya berkomat-kamit. Yang kedua, mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Ini data, tidak cuma ngomong, pakai sirah nabawiyah. Juder, selamat datang di kebenaran. ISBN-nya jelas, boleh di screenshot. Ini kalau ngomong pakai data, jangan pakai asumsi. Kristen pagan. Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri halaman ke-27 paragraf kedua. Jeder, selamat datang di kebenaran. Itu data, berbicara pakai data, jangan pakai asumsi. Terus pertanyaan saya dari tadi nggak dijawab. Nabi Muhammad ada di mana sekarang? Nggak dijawab. Oke, saya bantu jawab, nggak apa-apa lah. Mungkin Bang Godian ini harus belajar ya teman-teman ya. Kita jawab teman-teman. Quran 46 ayat yang ke-9. Quran 46 ayat yang ke-9. Katakanlah dalam kurung Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara para rasul, dan aku tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Loh, Nabi Muhammad sendiri berkata dia tidak tahu sekarang ada di mana. Dia tidak tahu apa yang diperbuat Allah kepadanya. Itu tertulis di dalam Al-Quran. Bang Godian, itu loh, itu data. Kenapa malu sekali menunjukkan ayat itu? Sampai saya harus menunjukkannya. Jawab Bang Godian di terakhir nanti, di match terakhir Bang Godian nanti. Yang diselamatkan di dalam HR Bukhari 7150 itu siapa? Enggak dijawab-jawab guys, disenggol pun enggak guys. Tapi kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, ngaku aja, saya nggak bisa jawab, saya menyerah, saya sudah babak belur sama Oki, itu aja. Itu memang kebenaran itu menyakitkan Bang Godian, tapi harus saya sampaikan. Oke, teman-teman, masih waktu kita ya. Ya teman-teman, memang kebenaran itu menyakitkan. Semuanya teman-teman yang ambil ya hasil dari diskusi, mana yang bersumber, mana yang tidak. Saya bisa menunjukkan sumber di dalam iman saya, iman Kristen, dan bahkan saya bantu Bang Godian di dalam imannya untuk menunjukkan sumber datanya. Itu. Jadi kalau kita bicara yang mengikuti pagan siapa, ya kan datanya nggak ada di dalam Alkitab tertulis. Tapi saya bisa tunjukkan di dalam literasinya Bang Godian, itu di dalam Sirah Nabawiyah Al-Mubakuri halaman ke-27 paragraf kedua. Silahkan di cross check. Itu yang menumbalkan siapa? Ya, nah kalau di dalam Alkitab jelas sekali, namanya kebinasaan itu adalah kita mati masuk neraka, kita mati di dalam kebinasaan di dalam iman Kristen. Makanya Tuhan Yesus menjanjikan, aku akan memberikan hidup yang kekal supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Jadi kalau kita bicara konsep keselamatan, jelas di dalam iman Kristen konsep keselamatan. Ketika kita mau diselamatkan, kita harus percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak berhenti di situ, kita juga harus hidup seturut dan sekendak dengan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-12, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kalau kita mau diselamatkan, ya kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah teman-teman, malam ini semakin membuktikan lagi kalau jalan dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta dan data yang ada. Kalau keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena dari semua pemuka agama, dari semua nabi yang pernah ada, cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang berani bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, aku memberikan hidup yang kekal kepada setiap mereka yang percaya. kepadaku. Haleluya.
Itu data. Tuhan Yesus memberikan kami hidup yang kekal. Adakah iman lain yang berani mengatakan memberikan hidup yang kekal? Adakah iman lain yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tidak ada. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya yang mengajarkan itu dan yang memberitakan itu. Dan ingat teman-teman, cuma Tuhan Yesus yang mampu mengalahkan kuasa maut. Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga, dan itu menjadi landasan kita sebagai orang Kristen percaya. Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Tuhan Yesus tidak mampu mengalahkan kuasa maut, maka saya tidak akan percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyelamatkan saya dan teman-teman Kristen yang di bawah. Tapi karena Tuhan Yesus mampu mengalahkan kuasa maut, maka kami percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saya akan tagih, walaupun rasanya mustahil untuk menunjukkan datanya. Bang Godian yang membawakan data, Bang Godian yang bernarasi. Sekarang saya tanya dengan Bang Godian, siapa yang diselamatkan di dalam HR Bukhari 7150? Pakai data. Karena saya sudah baca datanya, tidak tertulis, saya minta datanya di dalam iman Bang Godian. Siapa yang diselamatkan di dalam HR Bukhari 7150? Tapi kalau tidak menjawab juga tidak apa-apa ya teman-teman ya. Itu kan iman Bang Godian. Kita tidak boleh memaksakan iman kita terhadap iman lain. Iman kita ya iman kita, tapi jalan kebenaran cuma satu, hanya ada di dalam Yesus. Hanya Tuhan Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kalau teman-teman di bawah tidak mau mati di dalam kebinasaan, teman-teman harus percaya Tuhan yang berani bilang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, teman-teman harus percaya siapa dia orangnya? Yesus Kristus. Sekarang semua orang memberitakan tentang Tuhan Yesus, bukan cuma orang Kristen, orang-orang di luar kekristenan yang dibahas nama Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Buktinya apa? Banyak komal-komal sekarang, buka komal di luar kekristenan yang dibahas nama Tuhan Yesus, tidak bahas imannya. Banyak podcast-podcast di luar kekristenan tidak bahas imannya, yang dibahas nama Tuhan Yesus. Semakin digenapi apa yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah kita akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman Pak MNJ, teman-teman yang lain, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian. Cek 1 2. Tunggu ya Bang Oki ya, sabar dulu ya dengerin closing saya. Aduh, bawa tawaf teman-teman, ketabok lagi dong akhirnya. Temanya keselamatan, bawa tawaf, ketabok lagi. Ini nih bukti oten keterbelakangan literasi. Tradisi tawaf itu bukan tradisi pagan, itu tradisi nenek moyangnya Yesus bahkan. Kita bisa cek di mana teman-teman? Ada di Sukah 45a. Coba teman-teman baca ya, baca ini. Sukah 45a. Ini literasi Yahudi. Nggak tahu kalau oten keterbelakangan literasi ya. Apa di sini dikatakan setiap hari mereka akan mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong berikan kami keberhasilan. Orang Yahudi itu juga mengelilingi altar mesbah suci, bait suci yang sebelum diremukkan. Selamat datang di kebenaran. Oten nggak punya ya keimanan macam gitu? Atau ibadahnya ngadep ke proyektor? Yuk kita kasih persembahan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nggak punya kiblat gitu ya? Nggak punya ya? Lihat, jadi yang ingin ku sampaikan sebelum nyerang Islam, berkaca dulu. Oh, di keimanannya nenek moyangnya Yesus ada nggak tawaf ya? Oh ada. Karena itu Abrahamic faith nggak ngadep ke proyektor, punya kiblat. Oke, itu selamat datang di kebenaran. Sukah 45a, catat ya teman-teman. Selanjutnya, oh inilah juru selamat, oh inilah jalan. Mbah Marijan dulu juga jalan orang kalau mau menuju Merapi itu Mbah Marijan. Kenapa dia disebut sebagai juru kunci?
Dia bukan tujuan. Itu lo pahami ya. Jalan kok dibangga-banggakan ya. Ada nggak Yesus kira-kira bilang, akulah tujuan keselamatan? Yesus bilangnya jalan. Mbah Marijan pun juga jalan. Itu Bang Oki. Oke, tadi semua sudah ku jawab, dan sungguh naasnya Bang Oki mengaminkan lagi 1 Korintus 5 ayat 5 nggak dibahas karena dia blunder. Karena manusia tubuhnya diserahkan kepada iblis untuk diselamatkan. Terus tadi apa? Tebusan ya, tebusan. Amsal 21 nomor 18. Itu tuh orang fasik itu tuh sebagai tebusan. Oke, kita membicarakan Islam teman-teman ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini harus kita jadikan pegangan hidup sampai mati. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, kecuali dan janganlah kamu mati kecuali kamu benar-benar dalam keadaan muslim. Muslim atau Islam itu fasilitator kita menuju ke keabadian, yakni keselamatan, menuju ke Allah Subhanahu wa taala, menuju ke surganya. Oleh karena itu Allah bilang inna dina indallahil Islam, teman-teman. Agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah itu Islam. Luar biasa Islam. Dan Nabi kita, teman-teman catat, sudah mematerai kita nanti akan dimasukkan surga. Kecuali teman-teman nggak mau. Tapi kalau teman-teman mau, itu masuk surga. Tapi teman-teman, syarat dan ketentuan berlaku. Al-Baqarah 25, teman-teman harus mengerjakan amal soleh. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bentuk keadilannya apalagi? Perbuatan kita dinilai nanti di yaumul ngisan, hari perhitungan. Oten nggak punya konsep gitu. Bahkan Bang Oki tadi tidak jawab. Setelah metong orang Kristen di mana? Nggak jawab sampai sekarang. Kalau Islam jelas. Kita ada fase-fasenya, terstruktur, sistematis, dan logis. Itulah Islam. Kenapa agama yang sudah tidak logik itu mulai ditinggalkan? Kemarin datanya saya bawakan. Kenapa di Eropa orang mulai tinggalkan kekristenan? Di Swedia hampir 80%, di Ceko. Karena udah nggak logis. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Islam, kata Allah apa? Afala takilun, afala tadakarun, Goldian, apa kamu tidak menggunakan akal? Sekali lagi, berbicara tentang jaminan keselamatan, teman-teman jangan risau dan ragu, Islamlah tempatnya. Terima kasih yang sudah mensupport, dan aku ucapin juga terima kasih kepada Bang Oki dan teman-teman Kristen yang lain. Semoga diskusi akademis seperti ini selalu terwujud dengan penuh cinta dan kasih karunia. Terima kasih banyak Bang Goldian. Aku minta maaf Bang Oki ya kalau ada perkataan yang menyakitkan. Peace be upon you. Oke. Setelah diskusi kita selesai ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Goldian. Nanti kita atur untuk diskusi-diskusi lainnya.